Shalom, puji Tuhan, saudara yang saya kasihi. Kita lanjutkan pembacaan kita dalam Filipi pasal 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Amin. Saudara, keadaan yang Paulus cantumkan bisa dianggap sebagai naik turunnya kehidupan, titik tinggi dan rendah, waktu yang baik dan yang buruk. Paulus itu sudah mengalami titik rendah dalam hidupnya. Perhatikan ungkapan aku tahu. 2 kali disebut dalam ayat ini, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Nah, ungkapan aku tahu di sini berbentuk perfect aktif indikatif. Jadi Paulus tahu tentang kekurangan dan kelimpahan. Jadi istilah yang pertama yaitu kekurangan dari kata Yunani tapeno. Tapeno diterjemahkan direndahkan, yang digunakan juga dalam Filipi 2 ayat 8, di mana ini digunakan untuk Tuhan Yesus. Di sini kata ini berarti kurang dari apa yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Lalu kata yang kedua yaitu kelimpahan dari kata Yunani perisio, berarti lebih daripada yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, saudara, ada 2 bahaya yang dihadapi orang percaya dalam gaya hidup kekristenan mereka, yaitu kemiskinan dan kedua kekayaan. Amsal 30 ayat 7-9, 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripada itu kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencari dan mencemarkan nama Allahku. Nah, jadi bahayanya adalah bahwa oleh kemiskinan, seseorang bisa menjadi putus asa dengan Allah. Dan dengan harta benda seseorang itu menjadi mandiri, terpisah dari Allah, sehingga dalam hatinya tidak ada keinginan untuk bersandar atau bergantung kepada Tuhan. Jadi ungkapan Yunani yang diterjemahkan dalam segala hal dan dalam segala perkara bisa diterjemahkan dalam setiap hal dan dalam semua hal. Artinya, Paulus telah belajar untuk menghadapi kehidupan dalam setiap hal secara individu, secara pribadi, dan dalam semua hal secara kolektif. Saudara mungkin pernah mengalami titik rendah dalam hidup saudara juga. Paulus telah belajar bagaimana menghadapi hari-hari buruk. Dan teks kita memberitahu kepada kita caranya. Lalu kita lihat lagi bahwa Paulus tidak hanya memiliki titik yang rendah di dalam hidupnya, ia juga memiliki titik yang tinggi. Ia menulis, aku tahu apa itu kelimpahan, dan ia berbicara tentang kelimpahan. Jadi hal ini mengacu kepada waktu ketika kemurahan hati saudara seiman melebihi kebutuhannya yang mendesak. Besok kita akan bahas ini dalam Filipi 4 ayat 18. Sekali lagi, contoh Rasul itu tentang kelimpahan berhubungan dengan makanan. Ia mengacu kepada hal kenyang. Pernahkah saudara menepuk-nepuk perut saudara setelah makan, menarik nafas, dan berkata, aku kenyang? Maka saudara mengerti apa yang Paulus maksudkan dengan ungkapan ini. Lalu kita melihat kembali kata dalam segala hal, ungkapan dalam segala hal, dan dalam segala perkara memberi arti bahwa tidak peduli betapa beratnya suatu persoalan atau semua persoalan yang ada. Bagi Rasul Paulus tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia, baik
dalam hal kelebihan maupun dalam hal kekurangan. Nah, untuk mempelajari perasaan cukup, kita harus tahu rahasia Paulus. Ia berkata, aku sudah mempelajari rahasia tentang hal kenyang dan hal kelaparan. Saudara, ungkapan aku sudah mempelajari rahasia diterjemahkan dari satu kata Yunani, memuimai, suatu bentuk moyo yang mengacu kepada keadaan sedang diinisiasi ke dalam misteri. Ini berarti seluruh hidup Kristennya sudah menjadi proses inisiasi bahwa apapun yang terjadi, Tuhan akan berdiri di sisinya, di sampingnya, akan memperkuat dia dan membantu dia. Nah, besok kita akan pelajari dalam Filipi 4 ayat 13. Paulus mendemonstrasikan bahwa sikap hidup tangguh rohani atau tangguh di dalam Tuhan itu adalah awal dari kemungkinan untuk tangguh dalam segala perkara. Perubahan seperti ini justru sangat menyukarkan untuk puas. Paulus bisa puas dalam kondisi yang berubah-ubah, saudara. Ini betul-betul merupakan sesuatu yang luar biasa. Saudara, jika saudara mengalami keadaan yang berubah-ubah seperti ini, bisakah kita merasa puas? Bersyukurlah bahwa Tuhan mempercayai saudara untuk belajar di 2 buah sekolah sekaligus dalam kelimpahan, dalam kenyang, dalam hal kelaparan. Tuhan Yesus berkati. Shalom.